Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sukses lolos SPAN PTKIN tahun 2022. Mengapa kita perlu mendaftar SPAN PTKIN? Ini motivasi untuk kelas 12 untuk mendaftar SPAN PTKIN. Pendaftaran SPAN PTKIN tidak dibatasi kuota, artinya seluruh siswa MAN 1 Surakarta kelas 12 bisa untuk mendaftar SPAN PTKIN. Yang pertama, jalur SPAN PTKIN itu merupakan jalur rapot. Artinya kalian hanya tinggal mendaftarkan diri menggunakan nilai rapot. Tidak perlu menyiapkan materi untuk belajar agar bisa diterima di jalur SPAN PTKIN. Yang kedua, biaya pendaftaran gratis. Banyak di luar sana jalur-jalur melalui rapot tetapi berbayar. Tetapi untuk SPAN PTKIN ini gratis. Jadi dari segi finansial itu lebih menguntungkan bagi kalian. Yang ketiga, biaya UKT lebih terjangkau. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa PTN, UKT untuk UIN, STAIN, dan lain sebagainya itu cenderung lebih terjangkau daripada yang PTN. Yang keempat, KIP itu bisa dimaksimalkan bagi pendaftar atau pemilik KIP. Jika nanti mendaftar SPAN PTKIN, nanti proses KIP-nya akan diurus setelah kelulusan. Kemudian yang kelima, program studi banyak bisa dilihat pada website SPAN PTKIN. Di situ sudah banyak disediakan berbagai program studi yang tentunya bisa kalian maksimalkan. Yang keenam, prospek kerja. Prospek kerja dari tahun ke tahun sudah mulai mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada tahun 2015 itu sedang booming adanya bank syariah. Tentunya bank syariah itu ilmu-ilmu syariah hanya dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan dari UIN atau PTKIN. Kemudian masih banyak beberapa prospek kerja yang tentunya di masa yang akan datang itu akan lebih banyak. Alumni yang diterima dari tahun 2019 sampai 2021, alumni yang diterima melalui jalur SPAN PTKIN ini semakin meningkat. Pada tahun 2019 hanya 35 siswa kita yang bisa diterima lewat jalur SPAN PTKIN. Namun pada tahun 2021 sudah mengalami banyak peningkatan sehingga siswa kita yang diterima jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 132. Peluang diterima melalui jalur SPAN PTKIN ini besar, jadi silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa lolos melalui jalur SPAN PTKIN, meskipun peluangnya besar, tapi tidak menjamin 100% kalian bisa diterima. Maka perlu strategi untuk bisa lolos melalui jalur SPAN PTKIN. Yang pertama, kalian harus memahami peraturan. Peraturan dalam pemilihan PTKIN dan pilihan program studi sudah diberikan pada buku saku SPAN PTKIN, di mana setiap siswa itu bisa memilih 2 PTKIN. Dengan masing-masing PTKIN memilih 2 jurusan atau program studi, sehingga setiap siswa itu bisa memilih 4 jurusan atau program studi. Dengan aturan seperti ini, tentunya kalian bisa memilih program studi yang bervariasi yang diurutkan sesuai dengan minat kalian. Strategi lolos yang kedua adalah pemilihan PTKIN. Pilih PTKIN yang tahun sebelumnya pernah meloloskan alumni. Berikut adalah daftar PTKIN diurutkan paling banyak meloloskan alumni MAN 1 Surakarta. Yang pertama adalah UIN Raden Mas Said Solo. Tahun 2021 meloloskan sekitar 106 siswa. Kemudian diikuti IAIN Salatiga dengan 14 siswa, UIN Wali Songo dengan 9 siswa, dan UIN Sunan Kalijaga 3 siswa. PTKIN yang dipilih itu harus diminati dan memang memiliki peluang yang besar untuk diterima. Misalkan PTKIN 1, kalian bisa memilih UIN Jogja atau UIN Wali Songo karena selain faktor kedekatan juga setiap tahun bisa menerima alumni kita melalui jalur SPAN PTKIN. Yang kedua, PTKIN yang kedua, kalian bisa memilih UIN Solo atau UIN Salatiga karena dari jumlah pendaftar yang diterima
itu UIN Raden Mas Said Solo dan UIN Salatiga selalu menempati urutan teratas untuk jumlah alumni kita yang diterima. Jadi peluang kita untuk masuk di UIN Solo dan UIN Salatiga itu lebih besar dibandingkan dengan UIN atau PTKIN yang lain. Tetapi kalau misalkan kalian sudah berminat atau kepingin untuk diterima di UIN Solo, maka PTKIN 1 pilihlah UIN Solo, kemudian PTKIN 2 pilihlah UIN Salatiga. Kalau misalkan kalian pengen di UIN Salatiga atau di IAIN Salatiga, kalian menempatkan PTKIN 1 itu IAIN Salatiga, sedangkan PTKIN 2 UIN Solo. Nah, kalau kalian ingin di UIN Jogja misalkan, maka pilihlah PTKIN 1 UIN Jogja, sedangkan PTKIN 2 itu boleh UIN Solo atau UIN Salatiga. Kalau kalian pengen di UIN Wali Songo, maka pilihlah PTKIN 1 di UIN Wali Songo dan PTKIN 2 di UIN Solo atau IAIN Salatiga. Strategi yang ketiga adalah pemilihan jurusan. Dalam pemilihan jurusan ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, daya tampung, yang kedua, nilai rapot alumni yang diterima. Untuk daya tampung, semakin besar daya tampung, maka semakin besar peluang diterima lewat jalur SPAN PTKIN. Yang kedua, jika nilai rapot kalian itu lebih besar daripada nilai alumni yang diterima pada jalur yang sama, maka peluangnya juga akan semakin besar. Dalam pemilihan jurusan PTKIN, dalam satu PTKIN, kalian diwajibkan memilih dua program studi atau dua jurusan. Maka jurusan yang pertama adalah nilai rapot yang aman, sesuaikan urutan program studi atau jurusan berdasarkan daya tampungnya dalam satu PTKIN yang sama. Strategi selanjutnya adalah sertakan sertifikat atau piagam yang kalian miliki. Dengan kalian menyertakan sertifikat atau piagam, berarti kalian memiliki nilai tambah, nilai poin yang tentunya bisa memperbesar kalian bisa diterima lewat jalur SPAN PTKIN. Untuk piagam, perhatikan yang pertama, piagam dan sertifikat yang kalian tambahkan harus sesuai dengan bidang yang diambil. Namun, seandainya kalian tidak memiliki sertifikat yang sesuai dengan bidang yang diambil, maka tetap kalian harus sertakan sertifikat atau piagam yang kalian miliki. Bagi kalian yang memiliki sertifikat kepengurusan, silahkan bisa disertakan juga. Demikian penjelasan mengenai sukses lolos SPAN PTKIN. Bagi siswa MAN 1 Surakarta diwajibkan seluruhnya untuk mendaftar di jalur SPAN PTKIN. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa diterima di PTKIN favorit yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.